wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pasangkayu, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang seperti saat ini. Selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk membawakan pidato yang singkat ini dengan tema pentingnya pendidikan di era globalisasi. Kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus disiapkan, ditata dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan negara tersebut. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dicipta untuk membuat barang-barang produksi yang berkelas. Jika negara itu ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing menjadi seorang pencipta mesin-mesin handal. Begitupun Indonesia. Jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang multitalenta, sehingga dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di Indonesia sendiri, segala cara telah dilakukan untuk memajukan pendidikan, baik pendidikan jasmani dan rohani di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Namun, banyaknya kendala menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal, di zamannya serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu dengan belajar Indonesia bisa keluar dari kubangan kebodohan. Namun sayang, kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah tinggi menyebabkan minat menuntut ilmu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat seperti membolos, pergi ke sekolah tetapi tidak masuk, dan membuat onar sehingga meresahkan warga. Maka dari itu, peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut? Sekolah seharusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengontrol keberadaan anak. Bukan hanya orang tua dan sekolah yang berperan dalam masalah ini. Pemerintahan juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-porandakan ini. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang lebih keras agar para siswa dapat menaati peraturan sehingga pendidikan di Indonesia bisa maju. Jadi, semua kalangan sangat berperan dalam kemajuan pendidikan di negeri ini, baik orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Untuk teman-teman saya, janganlah membolos atau membuat onar. Karena jika kita melakukan itu, sama saja kita menghancurkan masa depan kita sendiri dan masa depan negara kita tercinta ini. Saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi murid-murid yang mungkin sifatnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu.
Keberhasilan mereka merupakan kebanggaan kita semua. Jangan pernah mencoba-coba untuk membuat guru marah dan sedih, karena merekalah kita bisa berhasil kelak. Selain itu, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung pada kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ayo semangat, tunjukkan kecemerlangan Indonesia. Sekian pidato dari saya, semoga semua dapat mengerti betapa berartinya pendidikan bagi kita. Dan jangan melupakan apa yang telah diharapkan dari kalian semua. Mudah-mudahan ini dapat dijadikan motivasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.